Lim di Quotient TV. Ya, jadi teman-teman selalu tahu bahwa adalah yang paling berani dan paling vokal ya. Dan mungkin ya banyak oknum-oknum juga yang benci kepada kami karena kami berbicara the truth ya. Jadi kebenaran itu kadang gak enak didengar teman-teman. Tapi itu kita harus kumandangkan ya, harus kumandangkan di situ. Nah, hari ini teman-teman ya saya teringat dengan pesan Kapolri. Jadi Kapolri waktu pertama kali awal-awal saya bikin video, saya izin ke beliau. Saya bilang, Pak, saya mau bikin video kritik nih tentang institusi Polri. Dan dijawab oleh Kapolri, silakan Anda bicara keras. Yang penting objektif katanya. Nah, saya ingat-ingat itu terus dan karena Kapolri sebagai pemimpin Polri, saya juga menghargai beliau sebagai pemimpin institusi kepolisian RI kan. Jadi saya mau bicara objektif kali ini teman-teman. Ya, sebenarnya bukan kali ini sih. Jadi yang dimaksud objektif ini ya saya setelah lihat lagi, setelah saya lihat kembali WA panjang lebar dari Bapak Kapolri. Jadi Bapak Kapolri kan ada WA saya panjang lebar juga kan. Setelah saya cermati, oh ternyata kata dari WA Pak Kapolri itu maksudnya adalah objektif itu adalah oke, lu kalau mau ngomongin jelek tentang kepolisian boleh, tapi ya kan bahas juga dong yang bagus. Nah itulah objektif. Jadi maksudnya itu apa? Ya ada keseimbangan antara ini jeleknya ini nih, ini bagusnya ini nih ya. Solusinya ini nih begini ya. Sehingga kritik-kritik tersebut saya lihat nih beliau kata-katanya diplomatis juga ya dan baik lah kalau menurut saya. Nah, kali ini saya akan mengikuti kata-kata Pak Kapolri. Jadi sebenarnya saya udah pengen ikutin dari kapan, dari lama ya. Karena gini teman-teman, jujur ya. Setiap hari beritanya tuh jelek tentang polisi ya. Kemarin ya. Nanti Sambo mencuri lah, membunuh lah. Ada rekayasa lah. Terus di Polda Metro juga ada yang terlibat rekayasa lah. Ini ditangkap lah. Terus tiba-tiba 303 ada M. Fajar ditangkap juga lah. Karena ada uang 100 juta lebih itu, kurang lebih 100 juta itu dari sogokan 303 ya, judi ya katanya. Yang walaupun sama dia disangka. Jadi beritanya tuh jelek. Sekarang kalau beritanya jelek bagaimana saya bisa bilang sesuatu yang bagus ya. Akhirnya setelah lama saya tunggu. Akhirnya Quotient TV ya kan kita mendapatkan berita yang boleh lah saya bilang ya sebuah prestasi yang diraih oleh polisian ya. Yaitu hari ini ada berita di TV mengenai Putri Chandrawati akhirnya pakai baju tahanan atau ditahan. Jadi ini ada videonya, kita tonton singkat aja ya teman-teman. Supaya dibilang informasi kami ini informasi akurat lah, kita nggak mau kasih informasi yang isinya hoax gitu loh teman-teman ya. Jadi ini kalau dilihat Putri Chandrawati ya ditahan nih oleh Polri di Rutan Mabes Polri di sini. Jadi ditahan di Rutan Mabes. Dia sedang pakai baju nih. Sedang memakai baju tahanan ya warna oranye di sini. Dan Putri Chandrawati bilang saya mohon doanya agar mampu melalui semuanya ini di situ ya. Jadi oke lah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, sebelum berita ini ada 1-2 hari yang lalu tuh saya baru diundang di acara Dapu Kopi ya. Dapu Kopi itu banyak pembicara-pembicara ya. Ada profesor dari UI, ada aktivis 98 di situ. Juga Boyamin Saiman ya dari Maki dan beberapa figur lainnya teman-teman dari KP3 juga di sini ya. Jadi aktivis dan
aspek dari masyarakat yang ingin ada perubahan di tubuh Polri ini banyak yang hadir teman-teman ya. Jadi mereka ini kemarin ini membahas tentang 303 dan Ferdy Sambo. Nah, saya menjadi salah satu pembicara yang saya bicara agak vokal di sana ya. Dan saya tagih tentang kenapa kok Putri Chandrawasih ini tidak ditahan ya. Bukan karena saya ada dendam pribadi, enggak. Karena gini loh teman-teman ya. Setahu saya penahanan itu ada syarat penahanannya. Yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Dan di dalam kasus Putri Chandrawati ini kedua syarat itu sudah terpenuhi. Kenapa? Satu, ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Pembunuhan berencana 340, terakhir saya lihat ancamannya antara seumur hidup hingga hukuman mati. Itu udah yang paling berat ya. Jadi udah jauh lebih di atas 5 tahun teman-teman. Itu satu. Nah, syarat subjektifnya adalah kooperatif atau tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya tentu ya sebagai orang yang megang dana bisa aja kabur. Saya nggak bilang dia mau kabur ya, tapi flight risk itu ada, resiko kabur itu ada. Makanya seharusnya ditahan seharusnya ya. Tapi balik lagi teman-teman, ini adalah kewenangan penyidik ya. Namun di dalam acara tersebut saya hanya memberikan kritik dan pertanyaan. Ya, jadi saya tanya, kenapa kok nggak ditahan? Harusnya kan ditahan, harusnya ditahan. Tapi kan bisa aja penyidik kalau mempunyai wewenang yang lain atau mempunyai pertimbangan yang lain gitu loh. Tapi teman-teman, sebenarnya ya maksud dari saya mengkritik ini sebenarnya teman-teman, sebenarnya ya saya tuh cuma mau ada respon dari Mabes. Ya tentulah kalau orang ajakin ngomong misalnya ya, saya ngomong sama Iron Man. Kalau ini dia bukan orang nih, kalau saya ini orang, Tony Stark depan saya ngomong, saya tentu maunya dijawab dong. Benar nggak teman-teman? Ya, dengan menjawab itu menandakan bahwa ada sedikit rasa hormat atau simpati teman-teman ya. Simpati, ada peduli lah, istilahnya peduli lah di situ ya. Bahasa Indonesia saya mungkin nggak perfect karena saya lama di Amerika juga dan ya baca tulis juga waktu itu di sana ya pakai bahasa Inggris juga gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang agak mixed up ya, karena di sana kebudayaannya mereka lebih bebas teman-teman. But anyway ya karena ini robot tentu saja dia nggak bisa bicara balik. Jadi banyak hal yang saya bicarakan di situ. Pertama adalah tentang Putri Chandrawati, kenapa nggak ditahan. Kedua adalah dugaan, ya balik lagi, saya sebut dugaan keterlibatan 3 Kapolda, ya Kapolda Metro Jaya, terus Jawa Timur, Niko Afinta, dan yang terakhir 3 ini Irjen Panca dari yang di Medan itu ya, 3 itu. Karena informasi yang beredar di masyarakat, bukan saya yang nyebarin nih. Di masyarakat tuh saya banyak dapat dan saya yakin lah masyarakat lain kalian semua juga di media juga lihat ya. Dapat 2 selebaran. Selebaran pertama keterkaitan 3 Kapolda itu menerima aliran dana dari Ferdy Sambo itu kan. Ada konsorsium 303 lah di situ disebut nama Akyang sama siapa itu ya. Akyat sama Snake segala ya. Jadi itu dan bahkan Apin tuh di Medan di sana. Jadi disebut tuh nama-nama ya. Nah itu yang dianggap jaringannya di bawah Ferdy Sambo atau mengalir juga ke Kapolda Metro, Kapolda Jawa Timur dan Kapolda Medan di situ ya. Saya sempat bicara tentang itu. Kedua juga ada dugaan ada satu tokoh lagi ya huruf depannya J di situ. Katanya mengalir ke Kabareskrim di sini ya. Tapi gini teman-teman, kalau Kabareskrim ini ya, saya juga beberapa kali berhubungan dengan beliau, saya agak nggak yakin kalau si yang dianggap nih gembong judi ya, bukan kenapa saya bilang seperti itu si J ini gembong judi karena brosurnya itu ngomong seperti itu ya. Tentu saya sudah pernah bertemu
sama figurnya. Jadi saya bertemu beliau di Singapura belum lama. Actually diundang makan di Blossom di Marina Bay Sands. Nah di situ kita bicara dan ya tentu dong namanya saya bertanya dia menjawab, saya angkat jempol, saya hormati. Kenapa? Berarti dia manly enough, cukup jantan untuk menyampaikan. Dia sangga, Alvin, saya bukan bandar judi di Indonesia, ya. Saya punya kasino di Kamboja. Kamu harus bangga karena kenapa? Karena ada putra-putri bangsa Indonesia yang bisa mencari uang di luar negeri, bukan tamu-tamu kita bukan Indonesia, kata dia, kebanyakan WNA Chinese, kata dia. Oke, saya bilang. Dan saya nggak menyalahkan dia di situ. Kenapa? Karena memang di Kamboja perjudian itu legal, teman-teman. Oke, singkat cerita dia intinya, teman-teman, menyangkal bahwa dia adalah mafia atau bandar judi di Indonesia. Oke. Nah, jadi kalau dia menyangkal, ya berarti kalau kata-kata dia benar, berarti juga brosur keterlibatan Kabar Eskrim itu bisa saya bilang nggak benar dong di situ, ya. Tentu saja ya yang tahu orang tersebut benar bohong atau tidak hanya dirinya sendiri sama Tuhan, teman-teman. Tetapi di luar dari situ, saya menilai, kalau yang saya menilai dari yang saya nilai dari interaksi saya dengan pihak kepolisian, saat ini kita mau nggak mau, suka nggak suka, ya yang bisa saya lihat masih bisa merubah Polri itu atau membuat Polri itu menjadi baik, ini tergantung 3 orang ya yang penting. Satu adalah tentu Kapolri sendiri, Listio Sigit, ya. Kedua adalah Kabar Eskrim, ya. Agus Andrianto, dan ketiga adalah Kadif Propam yang baru, yaitu si Syahrar. Kenapa? Karena Kadif Propam yang baru inilah dia yang harus mengidentifikasi mana antek-antek Sambo, mana bukan, teman-teman. Kita nggak begitu tahu. Dia yang harus jeli di sini, ya. Jadi kalau saya lihat masa depan Polri itu tergantung bukan karena Alvin Lim, tidak. Saya ini hanya pengamat eksternal, teman-teman. Saya ini hanya pengamat luar. Ya, sorry teman-teman. Saya sangat berterima kasih, teman-teman banyak yang memuji, banyak yang mensupport saya, tapi saya harus terus terang kemampuan saya terbatas. Saya ini hanya pengamat eksternal, saya nggak punya wewenang. Itu yang masyarakat harus tahu, netizen harus tahu. Oke, tapi saya tetap akan selalu vokal, teman-teman. Jadi jangan khawatir itu. Kalau saya lihat polisi nggak benar, saya akan menjadi yang pertama untuk teriak. Ya, kenapa? Saya mau mereka benar. Saya mau mereka benar dan saya yakin masih banyak anggota polisi yang benar di situ. Nah, teman-teman, kenapa saya yakin Kabar Eskrim itu bersih? Ya kan? Adalah karena kasus Indosuria. Jadi gini, teman-teman, awal-awalnya tentu ada kecurigaan saya terhadap Bareskrim. Ini kasus kok Indosuria sudah 2 tahun lebih dijadiin tersangka, kagak ditahan-tahan nih, ya kan? Normal bos, kalau orang ngelihat kayak begitu berpikiran yang negatif, ya kan? Normal. Kenapa? Itulah manusia punya rasa pesimistik, ya, pesimis. Ah, ini jangan-jangan gak dikerjain. Ah, ini jangan-jangan itu ya dugaan, teman-teman, ya. Kita menduga jangan-jangan gimana. Dan jujur, awalnya saya anggap seperti itu di Bareskrim. Dan tindakan saya pun bahkan sangat ekstrim, teman-teman. Saya adukan ya 2 jenderal ke Propam, teman-teman. Ya, jadi waktu itu sempat Brigjen Wisnu sama Brigjen Helmi. Kenapa? Karena saya melihat loh kok ini ada kejanggalan, teman-teman. Ya, jadi banyak kejanggalan lah. Dan itu teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya lah, biar kita nggak bertele-tele ya. Jadi banyak kejanggalan di situ sehingga saya membuat laporan aduan Propam karena saya merasa ini ada yang nggak benar, wajib diselidiki. Jadi bukan saya menuduh mereka nyogok, menuduh mereka suap, kagak menuduh, tapi menduga. Ya, beda lu nuduh sama duga lu. Ya kenapa saya menduga seperti itu? Ya kan berpikiran negatif lah, istilahnya netting lah. Kenapa?
manusia bisa netting, ya kan? Karena melihat ada sesuatu yang tidak pada prosedur. Jadi prosedurnya penyidikan itu sebenarnya dari awal laporan polisi jadi tersangka itu 6 bulan juga harusnya beres, harusnya. Pemenuhan berkas juga seperti itu. Tapi tentu saja kita nggak tahu kendala-kendala penyidik, ya teman-teman ya. Jadi kunci di sini kenapa bisa terjadi awalnya saya melaporkan ke Wisnu dan Helmi itu adalah karena kurangnya komunikasi teman-teman, miskomunikasi. Ya, karena berapa kali saya mau menghubungi Kanit, Kasubdit awal-awal tuh saya nggak punya jalur, di-cut gitu loh. Nah yang ada di media dia ngomong apa, saya anggapnya gimana, saya ngomong apa. Jadi kelihatan nih saling sahut terjadilah yang namanya miskomunikasi. Di situ ya yang menjadi akar muasal. Ya, saya melihat ya teman-teman, saya melihat ya bahwa sudah ada perkembangan yang positif terhadap Polri. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Jadi awalnya Polri yang awalnya tidak komunikatif ya, yang awalnya menjaga jarak dengan masyarakat, menjaga jarak dengan lawyer, ini saya lihat sudah mulai berubah. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Jadi hari ini muncul berita-berita Kapolri ini press release. Ya, berita pertama tadi itu Kapolri bilang dia ditahan Putri Chandrawati. Ya. Kedua, Kapolri menegaskan 3 Kapolda tidak terlibat skenario. Jadi kemarin saya baru tanyakan nih 1-2 hari yang lalu baru saya tanyakan ini ya kan. Ini ada dugaan nih ya kan. Terus Kapolri janji tindak polisi pelanggar aturan. Komitmen Kapolri mencari keadilan harus direspon cepat. Kapolri juga bilang tolong kami diawasi di sini ya. Jadi ini press release sama Mabes ini juga merilis ya hari ini 2 berita, yaitu satu tentang ATG ya. Kedua tentang Net 89 dan kebetulan itu adalah 2 robot trading yang juga saya sebutkan itu di dalam acara Dapu Kopi itu ya. Jadi saya melihat teman-teman, walaupun beliau tidak membalas WA saya, tapi saya lihat di sini ya kan, beliau ini ternyata merespons aspirasi masyarakat. Ya. Jadi inilah hal positifnya. Ya. Jadi gini teman-teman ya, namanya kita menduga, masyarakat menduga, jangan-jangan nih ya kan si Kabar Reskrim ini terlibat nih 303 ya kan. Itu harus dijawab sama pejabat. Karena itu kewajiban dari pejabat. Dia pejabat itu mereka adalah pelayan masyarakat ya. Walaupun mereka pejabat. Jadi kalau masyarakat ada bertanya, mereka tuh seharusnya punya kewajiban menjawab. Tapi tentu saja nggak mesti Kapolri yang jawab lah. Ini kan bukan one man show. Ya gitu loh. Jadi anak buah Kapolri ini harus diberdaya gunakan. Siapa? Kadif Humas. Kadif Humas yang harusnya proaktif. Kabid Humas, Kabak Penum. Itu yang harusnya memberitakan. Saya jujur ngelihat Pak Kapolri seperti ini, saya melihat nih orang ternyata punya hati. Iya kan? Dia juga bilang kan, tolong awasi kami. Berarti menandakan dia nggak anti kritik. Beda teman-teman sama Adiaksa. Ya. Jadi kita bisa membandingkan berdasarkan fakta yang ada. Saya mengkritik Polri, saya juga mengkritik kejaksaan. Ya. Tapi lihat responnya berbeda. Kalau Kapolri langsung bilang silahkan kritik kami. Kalau kejaksaan dia bilang silakan laporin polisi. Ya, jadi ini perbedaan sikap. Biarin ya. Itulah orang ya, namanya pejabat itu beda-beda karakternya. Sehingga inilah teman-teman, adanya Alvin Lim ya kan. Masyarakat ini jadi bisa melihat ya, mana pejabat yang bagus, mana yang tidak. Bukan berdasarkan kata-kata Alvin Lim teman-teman. Tapi berdasarkan pemikiran kalian. Saya yakin masyarakat netizen itu sudah cukup cerdas. Bisa melihat mana pejabat yang baik, mana pejabat yang brengsek. Saya yakin kalian bisa menilai. Nah teman-teman, saya mau melanjutkan ya. Jadi di sini Kapolri menegaskan Kapolda tidak terlibat. Berarti ini beliau mengklarifikasi nih. Inilah yang memang harus dilakukan. Kalau memang
berita atau rumor, kita nggak sebut berita lah, kita sebut rumor. Karena kenapa? Dugaan kan, berseliweran itu berita. Jangan orang yang ngomong, ya seharusnya nih ya, kalau menurut pandangan saya, ya saya nggak tahu menurut netizen seperti apa. Tapi seharusnya kalau misalnya ada netizen atau ada masyarakat yang berpikir, waduh, kayaknya Kabareskrim terlibat di 303, ya kan? Kalau menurut saya normal kok orang menduga seperti itu. Karena apa? Karena Pak Kabareskrim ini punya kekuasaan. Tentu dia punya kesempatan dan kemampuan untuk melakukan itu. Tetapi ya kan, kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjawab. Jadi kalau pejabat-pejabat yang baik ya dilakukan seperti Kapolri ini. Kapolri menjawab langsung. Ya kan? Tidak terlibat 3 itu ya. Ini bukan berarti saya bilang Kabareskrim terlibat 303. Enggak ya. Saya tuh udah bilang tadi, Kabareskrim saya yakin bersih. Karena kenapa? Dia itu sangat komit terhadap Indosuria, teman-teman. Dalam kasus Indosuria. Ditangkap lagi Indosuria yang udah lepas itu. Itu saya salut sama beliau. Ya kan? Itu yang saya salut tentang Kabareskrim. Dia punya keberanian, punya kejantanan melawan penjahat. Disitulah saya baru yakin bahwa Kabareskrim tidak terlibat. Ya, ketika saya melihat Wisnu benar-benar jalanin ditangkap lagi yang di Surya, disitulah saya yakin bahwa tim Peteksus dalam jalan yang benar, teman-teman. Ya, jadi tentu normal orang berpikiran negatif, masyarakat berpikiran negatif. Justru bagaimana cara pemimpin kalau masyarakat berpikiran negatif merubah persepsi masyarakat. Itulah pemimpin yang hebat, ya, yang bisa merubah. Bukan pemimpin yang, weh kamu mengkritik ya kan, persekusi. Ngawur itu. Ngawur. Ya kan, itu udah kayak diktator aja itu kayak begitu ya kan. Raja-raja zaman dulu itu feudal itu. Kenapa kamu gak ini, udah pancung aja hukum mati. Nggak bisa. Ngawur. Anyway teman-teman ya kan, itulah yang saya lihat yang positif dari kepolisian saat ini. Nah, terlepas dari situ teman-teman, ya kan, kita lihat di sini adalah kasus Indosuria. Ya, kasus Indosuria kalau teman-teman tahu, ini kasus ya tadi saya udah bilang, sebenarnya prestasi itu harus diberikan nomor 1 bukan ke kejaksaan. Jadi ini kejaksaan nih dengan gagahnya nih press release. Telah disidangkan. Tersangka Hendri Surya dan ini 3 tersangka Juni Indria, Suito Ayub, DPO. Bayangin aja, ini Jampidum ya. Ini Jampidum nih namanya Fadil nih, Fadil Jumhana nih. Nama tersangkanya dia kagak hafal, bos. Nama tersangkanya dia kagak hafal. Lihat tadi ngomongnya terbata-bata. Hendri Surya, saya aja hafal Hendri Surya, Junindria, Suito Ayub, 3 tersangka. 1 kabur, Suito Ayub, Junindria disidangkan terpisah berkas. Semua tahu kenapa? Karena kami mengawal dan saya yakin kalau saudara-saudara tanyakan ke Wisnu dan Kasubdit dan Kanit, mereka juga pasti hafal. Karena teman-teman, saya kasih tahu ya, yang pertama kali perlu mendapat penghargaan terhadap kasus Indosuria itu Bareskrim, teman-teman. Ya, asal teman-teman tahu, saya orangnya fair, saya orangnya objektif. Kalau nggak benar, gua akan ngocein lu. Dari pagi sampai siang sampai malam gua ngocein lu. Supaya apa? Supaya lu benar. Mau gua maki-maki kayak, yang penting jalan nih benar. Ya, jangan jalan yang nggak benar. Tapi saya juga paling gak suka kalau ada orang yang kerja keras. Ya kan? Prestasinya diklaim sama orang lain. Prestasinya bukan prestasi kejaksaan, teman-teman. Saya kasih tahu. Selama 2 tahun itu yang kerja keras adalah Polri, Bareskrim. Bukan Kejagung. Justru menurut opini hukum saya, Kejagung itu malah menjegal. Dengan adanya P19 mati, salah satu petunjuk yaitu memeriksa 14.500 korban. Itu kita sempat
berdebat, bersih tegang itu. Ya kan sampai demo dulu, baru akhirnya dia P21 tanpa petunjuk 14.500 itu. Coba dilihat berkasnya. Apakah sudah diperiksa 14.500 itu korban? Coba lihat, nggak diperiksa kan? Padahal itu adalah petunjuk dari P19 yang seharusnya dipenuhi. Karena itu tertulis P19-nya seperti itu. Tapi nggak dipenuhi kok, nggak diperiksa semua 14.500. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada klien saya juga ratusan kan. Yang diperiksa klien saya cuma 90-an total. Banyak yang belum diperiksa di BAP. Berarti itu tidak dipenuhi teman-teman. Mengerti ya? Jadi yang patut mendapatkan penghargaan di sini adalah Bareskrim. Oleh karena itu saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh jabaran Bareskrim. Dari Kabar Eskrim Agus Andrianto, kedua Dir Tipitexus Wisnu Hermawan, ya, Kasubdit, baik Kasubdit yang lama maupun Kasubdit yang baru. Kasubdit yang baru kan Johannes. Yang lama juga ada tuh kemarin Pak Sahat, ya, juga penyidiknya Pak Hartono, ya. Jadi saya memberikan apresiasi dan penyidik yang baru Pak Fabri, ya, di situ. Jadi saya memberikan penghargaan apresiasi kepada mereka. Bukan atas nama Alvin Lim, tapi saya mewakili dari korban-korban Indosuria yang memberikan kuasa kepada saya. Mereka berterima kasih, mereka senang kasusnya akhirnya disidangkan. Ya. Itu yang saya bilang. Jadi penyidik Polri ini sudah ada prestasi di sini. Justru teman-teman kita harus waspada, nanti akan ada saya masukin dalam podcast saya berikutnya tentang kejaksaan. Ya. Karena di podcast saya sebelumnya saya sudah informasikan tentang kejanggalan-kejanggalan nih yang dilakukan oleh jaksa. Awal kemarin P19 mati. Sekarang dakwaannya ternyata dakwaannya lemah nih di sini ya. 66% itu kemungkinan dia ancaman bisa di bawah 4 tahun teman-teman. Ancaman maksimal 4 tahun kan lucu kalau kayak begitu ya. Jadi ini di sini teman-teman patut kita waspadai karena kenapa? Jaksa memberikan cerah dengan tipe dakwaan alternatif kumulatif. Jadi pidana pokoknya itu dialternatifin. Yang kumulatif itu TPPU-nya doang di kumulatif. Tapi biasanya TPPU itu hukumannya paling 1 tahun dan ada denda gitu. Jadi misalnya ditambahin 1 tahun atau 6 bulan plus denda. Kalau nggak bayar denda baru hukuman pengganti. Ya, jadi biasanya TPPU itu tambahannya itu ringan teman-teman. Ya, nanti lihat aja, kita lihat aja sendiri ya. Ya, di mana di dalam dakwaan yang pertama itu sangat lemah, 2 itu lemah, 1 doang kuatnya yang pertama. Ya, dan ini memberikan celah kepada si terdakwa untuk bermain atau untuk menyogok atau menyuap. Jadi maksudnya dia kalau nyuap hakim, kalau menyuap hakim bisa minta tolong dong pilih aja yang 372 atau 378. Maka yang disuruh bisa lepas dengan ancamannya cuma 4 tahun teman-teman. Yang patut diwaspadai. Dan ini celah sengaja dibikin oleh kejaksaan. Dan yang terakhir celahnya adalah tentang beberapa aset yang tidak ada di dalam dakwaan. Ya. Jadi saya dalam waktu dekat akan menggugat kejaksaan teman-teman. Karena ini ada aset-aset yang lumayan besar. Yang kalau teman-teman lihat rilisnya Bareskrim itu sudah disita. Sudah disita. Ya. Jadi Bareskrim udah rilis kemarin. Baik Helmi maupun Wisnu udah rilis. Saya mau sita ini A, B, C, D, E. Ternyata ada yang nggak masuk ke dalam dakwaan asetnya. Kemana jaksa? Di sini ya. Jadi saya akan masukin gugatan sehingga supaya apa? Jaksa itu nanti di pengadilan aja dia jawab ya. Oke teman-teman. Anyway, video ini bukan tentang kejaksaan tapi sedikit update lah tentang Indosuria ya. Kita berterima kasih kepada Polri. Terus juga Kapolri sudah menjawab. Net 89
sudah ditetapkan DPO cekal, dimasukkan dalam cekal 15 orang ya. Berarti ini mulai, terus juga naik ke penyidikan. Jadi LP yang dilaporkan oleh LQ Indonesia Law Firm sudah naik ke penyidikan juga dan sudah 15 terduga pelaku ya. 15 ini sudah dicekal teman-teman ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ya kan kita akan melihatkan hasil-hasil baik. Tapi intinya teman-teman ya kan saya lumayan seneng lah, lumayan seneng. Kenapa? Sudah ada hasil positif dari saya teriak-teriak tentang Polri itu saya udah seneng situ. Nah kalau hasilnya positif terus nggak mungkin dong saya ngata-ngatain dong, caci maki Polri. Saya caci maki Polri itu kalau memang ada yang nggak benar. Ya, tetapi ya tolong kepada Polri terus berbenah. Karena kenapa? Ya, karena oknum-oknum ini masih ada loh Pak Kapolri. Sorry ya, kenapa saya bilang seperti itu? Contoh yang di Polda Metro. Itu ada orang-orang kemarin kan yang Kasubdit tuh, Kasubdit Renakta, Kasubdit Kamnek. Itu kan mereka terbukti melakukan rekayasa penyidikan. Tapi mereka cuma dimutasi toh. Cuma dimutasi. Orang itu masih ada, oknum tersebut masih ada di dalam tubuh Polri. Itu yang bisa ngerusak. Saya mengerti sih kesulitan dari Kapolri ini, saya mengerti ya. Ibarat Polri ini ibarat tubuh lah, istilah anggap aja badan saya lah ini Polri. Nah, terus badan saya ada kanker, misalnya payudara lah. Saya punya payudara kena kanker nih, truk ya kan. Namanya kanker itu kalau nggak dipotong, dibuang, nanti yang rusak lebih banyak teman-teman. Yang tadinya di dada bisa turun ke bawah, turun ke atas, nyebar dia. Makanya itu kadang harus di kemo, dimatiin, terus dipotong. Untuk apa? Untuk supaya tidak menjangkiti atau nyebar ke bagian organ yang sehat lainnya. Ini loh. Nah yang namanya kanker ini sama yang sehat ini bersatu sangat kuat. Ada yang namanya ikatan, bonding. Ya pasti motong mereka ini sakit. Nah ini yang saya melihat ya kan. Kendala-kendala dan problem yang dihadapi oleh Kapolri. Kapolri melihat misalnya, aduh ada Kasubdit ini, ada ini, waduh itu dulu teman saya, ada yang satu letting, ada yang adik asuhnya dia, kesayangannya dia, ya kan. Kok begini nggak bener, waduh untuk dipotong ini kayaknya berat banget. Tapi Pak Kapolri, ya kan, saya memberikan saran, saya memberikan masukan. Yang kayak begitu potong aja Pak. Karena itu yang namanya kanker nggak bisa disembuhkan dan akan menyebar. Kalau nggak diberesin, dia akan menyebar. Di kemo mati dulu bentar. Jadi seolah-olah Bapak pindahin ke Yanma atau gimana itu seolah-olah mati sebentar. Mati suri doang bentar, nanti hidup lagi. Ya ketika kepemimpinan bukan Pak Kapolri Listio, mungkin pimpinan orang lain yang tiba-tiba berpikir, ini sepaham sama saya nih, mafia nih, atau saya setuju nih dengan korupsi adalah minyak dari perekonomian. Ayo masuk lagi ya, nggak benar itu. Harusnya di-cut PTDH, jebret situ. Ya, anyway itu kalau itu yang saya lakukan di LQ Pak. Jadi di LQ kita ada karyawan yang waktu itu misalnya pernah nyolong, itu nggak ada second chance sama saya. Saya laporin polisi waktu itu, saya jeblosin langsung penjara. Saya jeblosin. Hari yang sama dapat orangnya jebret, masuk penjara. Minta maaf, nggak ada minta maaf yang kayak begituan. Udah nggak bisa dirubah Pak, itu karakter Pak. Kalau dia maling itu karakter. Ya. Jadi Pak Kapolri, Bapak kan bilang, awasi kami, kritik kami, ya kan. Saya kritik Bapak ini, ya. Jadi satu Pak, untuk lebih tegas Pak, terhadap yang melanggar, itu jangan tour of duty Pak, dipindah Pak, di-cut Pak.
buang, terminasi Pak, buang, berhentikan, pecat tidak dengan hormat Pak. Sehingga menjadi efek jera bagi orang-orang polisi-polisi untuk tidak melakukan hal yang buruk. Itu satu Pak. Kedua Pak, ya kan, diprioritaskan kasus-kasus yang ada kerugian masyarakat Pak. Contoh investasi bodong. Kalau itu Indosuria 106 triliun sekarang digembar-gemborin ponzi terbesar. Padahal berdasarkan audit cuma 36 T kok, si Syahnan juga tahu, Fadil juga tahu. Tiba-tiba ada ukuran LHKPN ada aja. Sengaja buat berita lah biar supaya wah beritanya kan. Seolah-olah nih prestasi kejaksaan. Itu yang selalu dilakukan sama kejaksaan. Prestasi kejaksaan. Nanti di video saya masih banyak. Ya saya mau bicara tentang kebobrokan dari kejaksaan. Ya, jadi jangan terpengaruh sama pencitraan itu. Nggak ada itu. Ya mereka harus berbenah gitu. Jadi Pak, kedua Pak, fokuslah kepada laporan polisi yang menyangkut nyawa manusia Pak. Seperti investasi bodong itu. Kalau uang mereka cepat-cepat balik, asetnya disita, uangnya balik ke korban ini masih bisa diselamatkan Pak. Yang sakit, yang gak ada duit Pak. Jangan kepolisian merasa terintimidasi dengan kejaksaan Pak. Ya, jadi kejaksaan itu lagi gak normal sekarang, lagi anomali. Lagi kayak anak kecil Pak, ya ngambek-ngambekan. Dikritik ngambek, lapor polisi, ratusan laporan polisi. Pak, Bapak kalau ngurusin ratusan laporan polisi di situ, berapa banyak resource yang dijalankan. Di mana ketika jalanin itu tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Ya toh, jadi kalau mau penjara saya sukarela, ya kan, saya serahkan diri saya. Ya toh, penjara saya aja. Yang penting Pak, beresin kasus investasi bodong. Mahkota segera ditahan Pak, Raja Sabta Oktohari Pak. Di situ itu 7,5 triliun Pak. Raja Sabta Oktohari itu terlapor Pak. Mina Padi juga belum beres Pak. Narada belum beres Pak. Ya tolong itu diatensi Pak. Itu di Polda Metro Jaya itu nggak ada yang jalan Pak, investasi bodong Pak. Tolong Pak. Ya tolong itu. Kalau yang laporan-laporan kejaksaan itu Bapak nggak usah pusing lah itu. Kalau mereka mau saya dipenjara ya kan, saya rela Pak dipenjara aja nggak apa-apa. Nanti kapan Bapak mau panggil saya di situ, nggak usah pakai proses-proses biar mereka senang, biar mereka happy. Saya masuk penjara dengan sukarela Pak. Tapi tolong investasi bodong dikerjain Pak. Ya jangan kita ini terpengaruh sama kasus ece-ece Pak. Orang sakit hati dikatain gitu kan. Padahal yang dikatain itu yang diledek, ya kan, yang dikritik adalah institusi udah jelas. Kejaksaan Agung, judulnya udah jelas. Kejaksaan Agung sarang mafia, ya kan. Oknum Jaksa Selatan, oknum Jaksel, peras leasing. Udah ada oknum. Tapi mereka overreacted di situ. Biarin Pak. Ya kan, terima tetap aduannya, nggak usah dijalanin yang kayak begituan Pak. Ya, karena kenapa? Yang kayak begituan tuh kejaksaan nggak tahu diri Pak. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Ya kan, tugas mereka aja banyak yang mandek kok, kasus-kasus tipikor, BLBI aja masih banyak yang mandek, ya kan? Masih banyak kerjaan mereka nggak bisa urusin di situ. Kasus korupsi gimana itu? Yang kemarin terakhir kali di BPJS. Kagak ada kabarnya tuh. Ya kan dari kejaksaan. Jadi mereka merasa dirinya sempurna sudah ada prestasi. Padahal prestasi-prestasi itu dikerjain juga dari Polri. Kan lucu itu kalau kayak begitu. Saya aja nggak ngeklaim kok Indosuria. Saya merasa 90% itu ya kan adalah prestasi Indosuria itu dari Mabes Polri. 90%. Karena kalian yang menyita, kalian yang menyidik, kalian memeriksa korban. Ya. Saya mungkin di situ 8%, kejaksaan paling 2% Pak.
Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kejaksaan awalnya jegal. Pakai P19 mati lah, orang dilepas dulu. Ada-ada aja. Harusnya kan dia koordinasi sama kepolisian. Bukannya malah bilang sama kepolisian. Dia bilang sama polisian, biarin aja itu tanggung jawab mereka yang begini. Ya kan istilahnya kan mengkerdilkan, lucu di situ. Jadi Pak Kapolri ya kan, itu tadi saran dari saya Pak Kapolri ya. Tolong diperhatikan Pak, karena kenapa? Kalau Bapak bisa menyelesaikan kasus-kasus investasi bodong yang besar yang membantu ribuan jutaan masyarakat, saya yakin dengan cepat akan naik Pak. Akan naik reputasi dari Polri. Ya. Keempat, namun Pak, Bapak mesti waspada Pak. Karena kenapa? Oknum-oknum itu masih ada Pak. Oknum-oknum itu masih ada. Jadi kalau memang Bapak benar-benar mau membenahi, ya kan, Bapak mau membenahi ini, ya hilangkan, kalau bisa hilangkan itu sikap dan sifat koruptif, ya menerima gratifikasi, minta duit, meres korban. Karena itu Pak sampai hari ini pas Sambo, ya setelah peristiwa Sambo pun masih ada Pak. Saya di YouTube saya masukin nomor telepon saya sengaja. Nah itu saya mendapatkan ratusan Pak, ratusan WA Pak. Setiap hari itu puluhan. Ya, yang WA ke saya itu udah ratusan. Mereka tuh banyak berkeluh kesah Pak. Komentar, keluh kesah. Ya menjadi korban. Saya cuma kasih tahu aja ke Bapak gitu loh. Saya kan iseng-iseng, saya pikir saya mau tes nih secara sosial nih. Ya kan bagaimana. Ya sebagian besar masyarakat mendukung upaya saya gitu loh. Karena kami ini menjadi kontrol pengamat, ya kontrol dari luar Pak. Tapi sebenarnya untuk maju atau tidak, berhasil atau tidak, 90% itu tergantung dari dalam diri kalian sendiri. Dari pimpinan Polri dan anggota Polri. Oke, sekian saya punya podcast. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Kapolri. Saya terima kasih kepada Kabareskrim terhadap Indosuria, kasus yang sudah berjalan. Tapi ini baru setengah jalan Pak. Saya mau mengingatkan bahwa masih ada kasus Indosuria Inti Finance yang belum diselesaikan. Dan kasus Indosuria Inti Finance ini ya kan melibatkan ayah dari Hendy Surya yaitu Effendi Surya dan Natalia Chandra. Mohon agar segera ditahan juga ya. Dilakukan penyidikan, bukti-bukti juga sudah kami berikan, keterlibatan mereka dalam TPPU sudah ada di situ. Mohon segera dirampungkan penyidikan dan tahan, jadikan mereka tersangka dan ditahan para terlapor tersebut. Ya, jadi saya yakin bahwa hanya dengan melakukan itulah maka kepolisian akan lebih dipandang oleh masyarakat. Jangan ikutin kemauan oknum ya, karena saya melihat ini naga-naganya ada bau-bau amis ini di kejaksaan ya. Ada bau amis di kejaksaan. Kenapa saya bilang bau amis di kejaksaan? Ya itu. Aset yang ketiga dan yang keempat, kenapa kok dia gelembungin ke 106. Jadi saya melihat dia gelembungin ke 106 ini karena Indosuria yang dia mau masukin 106 ini bukan hanya perusahaan Koperasi Indosuria ini. Ya, karena Koperasi Indosuria sendiri cuma 36 diaudit. Berarti kalau 106 kemungkinan ini adalah dari grup lain yang bukan koperasi. Bisa jadi Inti Finance-nya, banknya, BPR-nya ya digabung. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh Bareskrim. Itu ada di laporan terpisah dan itu harus dijalankan, Pak. Ya, tolong agar dijalankan sesuai dengan protap yang ada. Baik, makasih banyak teman-teman, makasih netizen yang sudah mendukung. Hari ini teman-teman mohon maaf saya nggak marah-marah. Bukan karena saya takut banyak dilaporin sama kejaksaan, enggak teman-teman.
Karena memang 2 hari yang lalu saya baru vokal dan ternyata Pak Kapolri sampai ditahan itu si Putri Chandrawati. Dan saya lihat kenapa ditahan, karena berkas Putri Chandrawati sudah P21. Makanya ditahan supaya untuk diserahkan ke kejaksaan ya. Jadi ini over the weekend nih, Jumat ditahan, dia untuk mempersiapkan Senin nanti di mana tersangka beserta alat bukti dan berkas ini diserahkan ke kejaksaan ya, atau yang namanya tahap 2. Jadi saya lihat ya sudah oke lah, cukup reasonable lah. Mungkin alasan penyidik nggak nahan karena mereka kasihan dengan anaknya Ferdy Sambo lah. Ya saya masih kenapa ya itulah makanya saya nggak begitu nge-push dari awal agar Putri Chandrawati ditahan, karena memang ya saya juga mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Tapi balik lagi itu adalah kewenangan penyidik teman-teman. Dan kenapa kemarin saya singgung kenapa nggak ditahan, saya cuma mau tahu alasannya. Ya saya mau tahu pertimbangan penyidik apa sih nggak tahan atau menahan seseorang ya, supaya kita ini semua ini dicerdaskan ya, diberikan informasi yang tepat. Jadi sehingga kita jangan beranggapan kayaknya begini, kayaknya gini, akhirnya nanti jadi kita negative thinking teman-teman ya. Jadi saya harapkan ke depannya Polri, Kapolri bisa terus komunikatif ya. Saya apresiasi kepada Listio Sigit yang sudah mulai memberikan informasi dengan cepat ya, dan menyanggah tanggapan-tanggapan atau rumor-rumor liar itu cepat ditanggapin. Itu bagus ya. Itu nanti akan membuat institusi Polri lebih kuat. Makasih teman-teman, salam cerdas hukum.